Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arkita Ramadhani dari 2018B NPM 18/7014. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem keseimbangan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes fisik sistem keseimbangan. Baik, di sini sistem keseimbangan ada 3. Yang pertama tes rombak, tes satu kaki, selanjutnya ada tes tandem walking. Yang pertama pada tes rombak adalah pemeriksa berdiri berdekatan dengan pasien untuk menjaga agar pasien tidak jatuh. Yang kedua, pemeriksa meminta pasien berdiri dengan kaki berhimpitan dan kedua lengan di sisi tubuh. Yang ketiga, meminta pasien memejamkan mata apabila ada gerakan tubuh sedikit itu normal. Apabila pasien jatuh ke samping, tidak ada keseimbangan, dapat dikatakan itu tes rombak positif. Baik Ibu, coba kakinya dihimpitkan, kedua tangan di samping tubuh, dan matanya juga dipejamkan. Baik Ibu, ini tidak ditemukan gerakan ke samping atau jatuh ke samping, maka tes rombaknya negatif atau dalam batas normal. Kedua ada tes satu kaki. Yang pertama, pemeriksa meminta pasien berdiri dengan satu kaki dengan mata tertutup. Yang kedua, posisi lengan lurus dan tetap di sisi tubuh. Yang ketiga, normal bila keseimbangan berkisar 5 detik dengan sedikit goyangan tubuh. Dilakukan pada kedua kaki pasien, kaki kanan dan kiri. Selanjutnya ada penyimpangan apabila pasien menggerakkan badan dan menggunakan mencegah agar tidak jatuh. Oke, Ibu, coba kaki diangkat satu, tangannya di samping tubuh, matanya dipejamkan. Saya hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki yang satunya Ibu. Coba kaki yang satunya Ibu. Tangannya tetap di samping, matanya dipejamkan. Saya hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Baik, diturunkan Ibu. Matanya silakan dibuka. Pada Ibu ini tes satu kaki dalam batas normal. Yang terakhir ada pemeriksaan tandem walking. Yang pertama, pemeriksa meminta pasien untuk berjalan di atas garis lurus di atas lantai. Tumit pasien diletakkan di depan jari-jari yang berlawanan dengan mata tertutup atau terbuka. Selanjutnya, pasien juga diminta untuk berjalan lurus dan setelah itu berputar dengan cepat baik dengan mata tertutup atau terbuka. Ibu coba tumit kaki kanan di depan jari-jari kaki kiri dan matanya terbuka. Coba Ibu jalan. Coba berputar ke baik. Selanjutnya matanya ditutup Ibu seperti tadi. Pada Ibu ini pemeriksaan tandem walking dalam batas normal. Saya akan melakukan pemeriksaan fungsi koordinasi. Saya akan melakukan tes pemeriksaan hidung. Yang pertama, pemeriksa mendemonstrasikan setiap manuver ke pasien agar pasien dapat mengulanginya. Yang kedua, selanjutnya pemeriksa memperhatikan kehalusan dan gerakan untuk melihat fungsi motor halus. Yang ketiga, pemeriksa meminta pasien untuk melakukan gerakan ini dengan mata tertutup atau terbuka. Dikatakan normal apabila pasien dapat melakukan 10 cara bergantian. Terakhir, terjadi penyimpangan apabila pasien tidak mampu menyentuh hidung atau gerakan yang tidak terorganisasi, lambat, dan tampak kaku. Baik Ibu, saya akan memberikan contoh, nanti coba ditirukan.
menggunakan mata tertutup. Silakan Ibu. Pada pasien ini dapat melakukan gerakan secara bergantian, maka pada pemeriksaan tes menyentuh hidung dalam batas normal atau normal. Yang kedua ada tes finger to finger. Yang pertama meminta pasien mengabduksi lengan pada bidang horizontal. Selanjutnya meminta pasien untuk menggerakkan kedua ujung jari telunjuk bertemu di tengah bidang horizontal. Selanjutnya pemeriksa meminta untuk menggerakkan dari lambat dan dipercepat dengan mata tertutup atau terbuka. Baik, selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan. Baik Ibu, saya akan memberikan contoh. Selanjutnya Ibu lakukan. Selanjutnya dengan mata tertutup. Pada pasien ini dapat melakukan abduksi dan menyentuh kedua jarinya dengan mata terbuka dan mata tertutup, lambat dan dipercepat. Pada pasien ini tes finger to finger dalam batas normal. Selanjutnya pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan dysdiacokinesia. Pemeriksa meminta pasien menggerakkan kedua tangan bergantian, yaitu gerakan pronasi dan supinasi dengan siku posisi diam. Selanjutnya, pemeriksa meminta pasien menggerakkan tangan secepat mungkin dengan mata terbuka atau tertutup. Baik, selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan. Baik Ibu, saya akan memberikan contoh, nanti silakan Ibu menirukan. Dipercepat Ibu. Baik, pada pasien ini dapat melakukan gerakan diperlambat sampai dipercepat, maka pemeriksaan dysdiacokinesia pada pasien ini dalam batas normal. Selanjutnya yang keempat ada tes menempelkan tumit kaki atau heel to knee to test. Yang pertama, meminta pasien terlentang atau duduk dengan mata tertutup. Mintalah pasien untuk menempatkan tumit salah satu kaki kanannya silakan diangkat ke tumit kiri. Silakan digerakkan ke atasnya. Dipercepat dan diperlambat Ibu. Baik, pada pasien ini dapat menggerakkan tumit kakinya dari bawah ke atas secara teratur, tegak. Pada pasien ini, tes menempatkan tumit kaki dalam batas normal. Selanjutnya, tes menepuk lutut. Yang pertama, posisi pasien duduk. Pemeriksa meminta pasien untuk menepuk lutut dengan kedua tangan dan punggung tangan secara bergantian. Lalu pemeriksa meminta pasien melakukan dengan kecepatan yang bertahap. Normal apabila dapat menggerakkan menepuk lutut dan dengan gerakan terkoordinasi, teratur, dan cara yang halus. Baik, selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan. Ibu letakkan kedua tangan di lutut dan Ibu bisa menggerakkan dengan memukul dengan telapak tangan atau punggung tangan secara bergantian dengan gerakan yang bertahap dari lambat sampai dipercepat. Silakan Ibu. Diperlambat lalu dipercepat. Baik. Jadi, pada pasien ini dapat melakukan tes menepuk lutut dengan terorganisasi teratur dan dapat menghentikan secara halus. Maka tes menepuk lutut ini dalam batas normal.
Selanjutnya yang keenam, ada pemeriksaan tes tangan. Yang pertama di sini posisi pasien duduk, berdiri atau tidur terlentang. Selanjutnya pemeriksa meminta pasien menyentuh masing-masing ibu jari dari tangan yang sama. Selanjutnya pemeriksa meminta pasien melakukan dengan gerakan cepat dimulai dari telunjuk sampai kelingking. Dikatakan normal apabila pasien dapat menyentuh masing-masing dari jari pada tangan yang sama secara teratur, cepat, dan halus. Baik, langsung saja kita ke video pemeriksaan. Baik Ibu, silakan lakukan gerakan yang saya beri contoh. Cepat Ibu. Jadi, pada pasien ini dapat menekan semua jari pada tangan secara teratur, cepat, dan halus. Maka pada pasien ini pemeriksaan tes tangan dalam batas normal. Selanjutnya, yang ketujuh ada tes kaki. Yang pertama, pemeriksa meminta pasien terletak. Yang kedua, pemeriksa meminta pasien untuk meletakkan tangan di pusat kaki pasien. Yang ketiga, pemeriksa meminta pasien untuk mengetuk tangan dan pemeriksa dengan kaki secepat mungkin. Lalu amati masing-masing kaki mengenai kecepatan dan kehalusannya. Dikatakan normal apabila gerakan kaki tidak secepat dan serapi tangan. Ibu nanti coba jari-jari kakinya digetukkan ke jari saya. Yang pertama ada kaki kanan menggunakan kaki kanan. Baik, yang kaki kiri Bu. Jadi pada pasien ini gerakan kakinya tidak serapi dan sehalus tangan. Jadi pada tes kaki ini atau tes finger test dalam batas normal. Selanjutnya yang terakhir ada tes gaya berjalan. Mintalah pasien berjalan tanpa alas kaki mengelilingi ruang pemeriksa. Mintalah pasien berjalan dengan mata terbuka dan tertutup. Baik, selanjutnya langsung ke video. Baik Ibu, silakan melakukan gerakan dengan mengelilingi ruangan ini dengan mata terbuka. Baik. Sekarang dengan mata tertutup. Baik, jadi tadi sudah diperlihatkan mengelilingi ruangan pemeriksa dengan mata tertutup dan mata terbuka. Jadi pada pasien ini tes pemeriksaan gaya berjalan dalam batas normal.